Assalamualaikum soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semakin semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita akan pelajari ini mudah dipahami dan berberkah ya. Amin. Selanjutnya silahkan kalian buka buku paket halaman 15. Di sana ada pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran, pembagian pecahan desimal dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikannya Ustazah punya tips. Semoga diharap anak-anak semua diingat ya tipsnya. Tips dan trik pembagian pecahan. 1. Ubah ke bentuk pecahan biasa. Kedua, tanda bagi ubah menjadi kali. Kemudian pecahan di belakangnya dibalik. Yang ketiga, sederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut atau sebaliknya. Ini maksudnya yang bisa dicoret itu ya. Nah, ini adalah tips dan trik untuk pembagian pecahan. Bisa kita gunakan untuk semua pecahan, operasi hitung pecahan. Bisa pecahan biasa, campuran, desimal, atau persen ya. Pembagian pecahan biasa. Contoh pertama, 2/3 dibagi 6/12. Langkah pertama kita tulis pecahan pertama 2/3, kemudian tanda bagi kita ubah jadi tanda kali, dan pecahan sebelahnya kita balik. Maksudnya yang di atas jadi di bawah jadi di atas, jadi 12/6. Kemudian kita bagi yang mana yang bisa kita bagi atau kita coret. Kita lihat ada 2 dan 6, sama bisa kita bagi 2, kita bagikan 2. 6 bagi 2, 3 ya. Kemudian 12 dan 3 kita bagi 3, jadi 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Nah, tersisa angka pecahannya adalah 4/3. Karena 4/3 belum sederhana, maka kita sederhanakan. 4 dibagi 3. 4 bagi 3, 1 ya. Tulis 4 kurang 3, 1. Jadi hasil pecahan sederhananya 1, yang di atas menjadi angka tunggal. 1 sisanya menjadi pembilang, dan 3 angka pembaginya tetap menjadi penyebut. Jadi 4/3 sama dengan 1/3. Contoh kedua, 3/4 dibagi 6/16. Oke, jadi yang pertama, pecahan pertama kita tetap tulis 3/4. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. 6/16 dibalik menjadi 16/6. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang bisa dicoret ya. 3 dan 6 kita bagi 3, 6 bagi 3 2. 16 dan 4 kita bagi 4, 16 bagi 4 4. Jadi tersisa angkanya 4/2. 4/2 juga masih belum sederhana, kita bagi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Pembagian pecahan campuran. Contoh 1, 2/3 dibagi 2, 1/2. Nah, ingat trik yang pertama, kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa.
1 dikali 3 ditambah 2. Hasilnya 5 menjadi pembilang dan penyebutnya tetap 3 ya. Kemudian karena belum menjadi pecahan biasa dua-duanya, maka tanda baginya tetap ditulis bagi dulu ya. Kemudian kita ubah lagi pecahan 2 1/2. 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya 5/2, penyebutnya tetap 2 ya. Nah, dari 5/3 dibagi 5/2 sudah sama-sama pecahan biasa. Kita operasikan seperti contoh sebelumnya. 5/3-nya kita tulis tetap, tanda bagi menjadi tanda kali, 5/2-nya kita balik menjadi 2/5. Nah, lalu kita hitung, atau masih ada yang dicoret, kita coret dulu 5 dan 5 sama-sama kita bagi 5 ya, jadi hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Untuk penyebutnya 3 dikali 1 3 ya. Jadi hasilnya 2/3. Sudah pecahan paling sederhana. Contoh 2. 2/5 dibagi 2/3. Pertama kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 dikali 5 ditambah 2. Hasilnya 12 menjadi bilangan pembilang. Penyebutnya tetap angka 5. Kemudian kita tetap tulis tanda bagi. Selanjutnya 2/3. Kita ubah lagi menjadi pecahan biasa. 2 dikali 3 ditambah 2. 8. Jadi 8 adalah angka pembilangnya. Kita tulis 8 per penyebutnya tetap 3. Nah, kita operasikan seperti pecahan biasa, pembagian pecahan biasa maksudnya. Pecahan yang pertama kita tetap tulis angkanya 12/5. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Pecahan berikutnya kita balik menjadi 3/8. Kemudian kita lihat ada yang bisa kita coret. Ya, ada 12 dan 8. Sama-sama bisa kita bagi 4 ya. 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Karena sudah tidak ada lagi pecahan atau angka yang bisa kita coret, maka langsung kita hitung saja. 3 dikali 3 dan 5 dikali 2. Nah, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi 9/10. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya 2 1/2 dibagi 2/5. Ingat, untuk trik yang pertama tadi adalah ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, yang di sini ada pecahan campurannya, jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 5, jadi pembilang, penyebutnya tetap angka 2. Kemudian kita tulis tanda bagi dan angka selanjutnya 2/5. Langkah selanjutnya seperti biasa, pecahan pertama tetap kita tulis 5/2. Tanda bagi menjadi tanda kali. Pecahan 2/5 kita balik menjadi 5/2. Nah, ini sama angkanya, 5/2 dikali 5/2. Kita kalikan, 5 kali 5, 2 kali 2, tidak bisa dicoret ya. Jadi 5 kali 5, 25, 2 kali 2, 4. Hasilnya 25/4. Ini masih bisa disederhanakan. 25 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 25 adalah 6.
6 kali 4 hasilnya 24. Kemudian kita kurangkan 5 dikurang 4 1, 2 dikurang 2 0. Tidak usah kita tulis. Maka angka 6 menjadi angka tunggal, angka 1 sisanya menjadi pembilang, dan angka pembaginya 4 menjadi penyebut. Jadi 2/4 sama dengan 6 1/4. Selanjutnya pembagian pecahan desimal. Contohnya 1,5 dibagi 0,5. Seperti triknya juga, kedua pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, lihat 1,5. Angka sebelah kanan koma ada berapa jumlahnya? Ada 1 angka. Nah, itu berarti penyebutnya adalah 10. Jadi 1,5 sama dengan 15/10. Kemudian kita lihat angka 0,5. Angka di sebelah kanan koma ada 1 juga ya, yaitu angka 5. Berarti penyebutnya juga 10. Jadi hasilnya adalah 0,5 sama dengan 5/10. Tanda baginya tetap kita tulis dulu menjadi tanda bagi. Selanjutnya pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Seperti biasa kita kerjakannya. Pecahan pertama tetap kita tulis 15/10. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Dan pecahan kedua 5/10 kita balik menjadi 10/5. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu 15 dan 5 kita bagi 5, 15 bagi 5 3, 5 bagi 5 1, 10 dan 10 kita bagi 10 ya. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Karena penyebutnya 1 ya, tidak usah ditulis. Contoh 2, 1,25 dibagi 0,5. Kita ubah dulu pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. 1,25. Ada berapa angka sebelah kanan koma? Ada 2 ya, angka 2 dan angka 5. Maka penyebutnya 100, jadi 125/100. Kemudian tanda baginya tetap kita tulis tanda bagi. 0,5 lagi kita ubah menjadi pecahan biasa. Angka di sebelah kanan koma ada 1, maka pernya per 10. Jadi angka 5 di atasnya tetap 5/10. Nah, selanjutnya pembagian seperti biasa. Angka pertama tetap kita tulis. Tanda baginya menjadi kali. 5/10 kita balik jadi 10/5. Kita coret nih 125 dan 5 dibagi 5 ya. 125 bagi 5 25. Kemudian 100 dan 10 kita bagi 10. 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10. Tersisa 25/10. Karena penyebutnya sudah 10, maka kita bisa ubah menjadi pecahan desimal, yaitu jadi 2,5. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang pembagian pecahan biasa dan campuran dan pembagian pecahan desimal. Untuk pembagian berbagai bentuk pecahan, sama kita mengerjakannya dengan trik and tips yang sudah Ustazah kasih di awal tadi. Yang pertama, ubah semua pecahan menjadi bentuknya pecahan biasa. Kemudian tanda bagi diubah menjadi tanda kali, dan angka di sebelah kanannya kita balik, atau pecahan di sebelah kanannya kita balik angkanya. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Kemudian kita lihat angkanya, apakah ada yang bisa kita coret atau sama-sama kita bagi. Kalau tidak ada, langsung kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Sering-sering cuci tangan pakai sabun, tidak berkerumunan, dan terus berdoa semoga kita semua sehat terus, dapat belajar ke sekolah kembali.
Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.